Halo, perkenalkan nama saya Oktaviana Sitorus dari Universitas Pancasakti, Prodi Manajemen Sorea, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang stres dan konflik untuk memenuhi tugas UAS Perilaku Organisasi yang dibimbing oleh dosen pengampu saya, Ibu Iva Masrifah MM. Tujuan pembelajaran: mendefinisikan pengertian stres, mengidentifikasikan stresor, ekstraorganisasi, organisasi, dan kelompok, memeriksa disposisi stres individu, mendeskripsikan konflik intrapersonal dan interaktif, membahas efek stres dan konflik, menyajikan strategi untuk menghadapi atau mengelola stres dan keahlian. Pengertian stres. Stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Stres adalah bagian alami dan penting dari kehidupan, tetapi apabila berat dan berlangsung lama dapat merusak kesehatan kita. Munculnya stres. Kardiolog Robert Elliott memberi rumus berhubungan dengan stres, yaitu dengan aturan 1, jangan meremehkan hal kecil, aturan nomor 2, semuanya adalah hal kecil. Tetapi dalam organisasi sekarang adalah hal kecil harus mempengaruhi karyawan dan mereka tidak mengikuti arus stres menjadi hal umum dan terlegitimasi. Dampak stres. Laporan Uni Eropa mengidentifikasikan bahwa adalah keluhan kesehatan kedua yang paling umum dalam pekerjaan. 1. Sakit punggung. Setengah hari kerja di Uni Eropa dihubungkan dengan stres. Membedakan stres dan tidak stres. Stres negatif disebabkan oleh sesuatu yang buruk. Energi tegang adalah keadaan stres yang dikarakteristikan dengan tekanan dan kecemasan konstan, dan stres tenang adalah stres dengan aliran dikarakteristikan dengan sedikit ketegangan otot dan ketegangan pikiran yang harus diwaspadai. Penting juga untuk menunjukkan bahwa 1. Stres bukan hanya masalah kecemasan. 2. Stres bukan hanya ketegangan saraf. 3. Stres bukan sesuatu yang selalu merusak, buruk, atau dihindari. Burnout adalah jenis stres dan peneliti lain menganggapnya sebagai komponen. Burnout berbeda dengan stres, tetapi kedua istilah tersebut dapat dianggap sama dalam pembahasan ini dan akan digunakan secara bergantian. Penyebab stres. Ada beberapa penyebab stres. 1. Stresor ekstraorganisasi. Organisasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. 2. Stresor organisasi yang terjadi di luar organisasi. 3. Stresor kelompok. Kelompok dapat menjadi sumber stres. Kurangnya kohesivitas kelompok, kurangnya dukungan sosial. Konflik. Stres dan konflik digabungkan karena persamaan konseptual antara stresor disposisi individu dan konflik intra-individu. Konflik terbagi menjadi 4. 1. Konflik akibat frustasi. 2. Konflik tujuan. 3. Konflik peran dan ambiguitas. 4. Konflik interaktif. Pengaruh stres dan konflik antar individu, yaitu menyebabkan masalah fisik dan menuntut masalah psikologis perubahan mood, tetapi seperti gejala stres fisik dan psikologi, masalah perilaku dapat dikendalikan, dikelola lebih efektif dan bahkan dicegah oleh individu dan organisasi. Strategi mengatasi stres dan konflik. Solusinya adalah dengan mengatasi dan mengelola perilaku tersebut, mengelola stres yang tidak
terelakkan dan panjang adalah sebagai berikut. 1. Olahraga. 2. Relaksasi. 3. Mengendalikan perilaku. 4. Terapi kognitif. 5. Jaringan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan dalam penulisan. Terima kasih.